Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atasmu. Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua baik-baik ya, tetap sehat, kuat. Kiara, Kenzo, Jevanio, Tante berharap semua sudah sehat ya. Dan yang lain anak-anak sekolah minggu, semua Tuhan kasih sehat, kuat untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Yuk sekarang kita memulai sekolah minggu, semua duduk yang manis, tidak ada lagi yang main-main. Kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan, yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu, katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat, terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Di anak-anak semua tangannya dilipat. Kita akan berdoa, ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Tuhan Yesus, ajar kami sungguh-sungguh bernyanyi untuk Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami. Kami siap memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita hari ini mau bernyanyi dengan sukacita buat Tuhan, dengan semangat buat Tuhan ya. Yuk, Tante undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-indah oh indah ya. Haleluya. Semua nyanyi dengan semangat ya anak-anak ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesus lebih indah. Bangkit berdiri ya. Kita nyanyi semangat buat Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus.
anak sekolah minggu, buat papa mama. Kasih Yesus sungguh besar anak-anak ya. Tidak bisa tertandingi dengan apapun. Yesus sudah mati buat kita. Yesus mengasihi kita. Yesus kasih kita nafas. Coba sekarang hidungnya tutup semua, pencet. Tante hitung sampai 100, ada yang kuat? Coba pencet sampai berapa kuatnya ya? 1, 2, 3. Tante Desi aja gak kuat anak-anak ya. Nah, kasih Yesus itu kita bisa nafas gratis anak-anak ya. Itu bukti Yesus mengasihi kita ya. Yuk kita mau semangat nyanyi pujian yang lain. Kita mau nyanyikan lagu yang lain. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong ya. Kita mau nyanyi dengan semangat sukacita. Haleluya. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya coba sebentar anak-anak ya. Kan aku senang jadi anak Tuhan. Kalau senang itu senyum atau cemberut? Senyum ya, coba sekarang kasih senyum sama yang di sebelahnya, adenya, kakaknya, mamanya, papanya. Bilang seperti ini, aku senang jadi anak Tuhan. Yo, 1, 2, 3. Aku senang jadi anak Tuhan. Nah, yuk kita nyanyi lagi lagu ini dengan semangat ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Katakan bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, tetap berdiri anak-anak ya. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kalau gini itu biasanya apa? Iblis anak-anaknya. Nah, anak-anak Tuhan itu gak boleh suka bohong. Yang suka bohong itu dikatakan anak iblis. Nah, Tante Desi percaya anak suamiku adalah anak-anak kecintaannya Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mau nyanyi lagu yang lain, satu lagu lagi. Kita katakan happy ya ya ya. Dan aku anak raja, engkau anak raja. Anak kerajaan surga, anak raja adalah anak-anak yang istimewa. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
mau siang, mau malam. Namanya anak raja selalu bersuka cita ya. Coba kasih senyum lagi yang paling bagus senyumnya ya. Nah, karena anak-anak Tuhan itu, anak-anak raja itu harus selalu bersuka cita. Meskipun lagi sakit, tetap harus bersuka cita. Meskipun lagi pusing karena lagi ujian Tante Desti, ujian kenaikan kelas, pusing, tetap harus bersuka cita. Karena kalau kita bisa bersuka cita, maka Tuhan akan berikan kita kemenangan ya. Yuk, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Duduk manis semuanya. Kita angkat satu pujian. Kita angkat pujian. Dengan apa kan ku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Ya, anak-anak sekolah minggu kita belajar lagi pujian ini ya. Biasanya refnya saja, tapi kita belajar dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa angkat tanganmu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita mau berdoa untuk dengar firman Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Sekarang kita akan mau dengar firman Tuhan. Bagaimana seorang anak yang gak mau nurut, gak dengar-dengaran, ya. Tapi kita mau belajar bahwa orang yang mau mengasihi Tuhan, dia harus taat firman Tuhan, taat perintah orang tua. Yuk
saksikan kisah tentang Chandra. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap.
Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan anak-anak ya, kita udah dengar bagaimana kisah tentang Chandra ya. Siapa yang suka seperti Chandra? Ya, nggak ada anak ya. Chandra dikatakan kerjanya cuma main game di handphone ya. Kerjaannya apa? Pulang sekolah bukannya belajar, tapi dia melakukan game online, hanya bermain. Mungkin anak-anak sekarang, Tante Desi kan saya kan sekolah, saya kan sekolahnya di rumah. Sama anak-anak ya, pulang selesai sekolah online, kita bukannya denger-dengeran sama mama sama papa, tapi kita asik dengan main handphone, main game ya. Terus mama papa nyuruh tidur, kita mulai nggak tidur, mulai nggak denger-dengeran. Nah, hati-hati anak-anak ya. Firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu ya. Nah, kalau kita taat sama mama, taat sama papa, itu bukti kalau kita juga taat sama Tuhan Yesus. Ingat, Tante Desi pernah bilang, mama, papa, mungkin yang lebih dewasa dari kita, opung atau emak ya, engkong ya, atau tante, om, ketika mereka berbicara yang baik, memerintahkan yang baik, itu sama dengan kita taat kepada Tuhan ketika kita melakukannya. Karena firman Tuhan bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu ya. Kita lihat sampai gara-gara dia main game keasikan, di sekolah dia sudah lupa ngerjain PR, sampai akhirnya nilai dia jelek. Sampai bahkan tadi Chandra bagaimana dia pergi ke gereja, merasa bosen. Nah, anak-anak mungkin sekarang ibadah online, bosen ibadahnya gitu-gitu aja. Nah, anak-anak gak boleh ya. Meskipun ibadah online, meskipun ibadahnya di rumah, meskipun Tante Desi gak lihat anak-anak langsung, tapi ada mata Tuhan yang melihat kita. Oleh sebab itu, kalau ibadah sungguh-sungguh. Jangan seperti Chandra.
dia nggak mau sungguh-sungguh bernyanyi, dia nggak mau sungguh-sungguh dengar firman. Sampai satu firman yang Chandra dengar, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi manusia. Bagaimana dunia ini penuh dengan kegelapan sebelum Yesus lahir ke dunia. Ya, bagaimana semua orang berbuat dosa. Semua orang itu pinginnya melakukan kejahatan, senang berbohong, senang bertengkar, senang apa lagi anak-anak ya? Senang mungkin jahilin temennya, senang apa lagi? Senang melawan orang tua, ya. Tapi kalau Yesus lahir dalam hidup kita, seperti tadi yang Chandra alami, semua berubah anak-anak ya. Chandra yang tadinya dia nggak mau sungguh-sungguh, tetapi ketika dia sudah dengar firman Tuhan, Chandra diubahkan. Ya, Yesus datang dalam hidup Chandra, mengubahkan dia, sehingga Chandra dikatakan bagaimana dia jadi mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, bagaimana Chandra sungguh-sungguh meminta ampun sama Tuhan, supaya Chandra menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, kalau tadinya suka melawan mama papa, suka berantem sama kakak adik, suka nggak mau denger-dengeran, kerjanya main handphone terus, nggak mau belajar, nggak mau nurut, ya. Sekarang kita minta ampun sama Tuhan, ya. Kita mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran, jadi anak-anak yang nurut, jadi anak-anak yang mengasihi semua orang, gak suka bohong, gak suka bertengkar ya. Tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup melakukan firman Tuhan. Anak-anak ya, masih ingat kan? Yohanes 3 ayat 16. Ya, kelas besar harusnya udah tahu ya. Kakak-kakak yang kelas 4 sampai 6 SD harusnya tahu Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Tante nggak buka Alkitab, anak sekolah minggu yang hafal ikutin Tante Desi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya anak-anak ya. Nah Chandra dia mau beroleh hidup yang kekal. Akhirnya Chandra minta ampun sama Tuhan. Chandra berdoa. Chandra mau berubah. Chandra nggak mau nakal lagi. Chandra nggak mau berbohong lagi. Chandra mau sungguh-sungguh. Chandra mau baca firman, mau berdoa, mau belajar sungguh-sungguh. Nah begitu juga anak-anak sekolah minggu ya. Kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh ya, maka hati Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, apa yang kita doakan, Tuhan akan jawab. Ya, sekarang kita buka Alkitab kita untuk ayat hafalannya. Kita buka Yohanes 14 ayat 15. Ini sudah pernah ya, harusnya lebih cepat menghafalnya ya. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ayat hafalannya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ulang lagi. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus apa? Nurut sama orang tua, mau ibadah, mau berdoa, mau baca firman Tuhan, gak jadi anak yang suka bohong, jadi anak yang dengar-dengaran. Itu perintah Tuhan ya, bukan sekedar perintah papa mama, tapi perintah Tuhan Yesus. Karena dikatakan kuping kita ini Tuhan ciptakan buat mendengar ya. Mulut kita diciptakan Tuhan untuk bernyanyi buat Tuhan, untuk berkata-kata yang baik, bukan untuk berbohong. Tangan kita Tuhan ciptakan untuk bertepuk tangan memuji Tuhan, untuk makan, untuk membantu orang, menolong orang lain, bukan untuk bertengkar. Ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan segala perintah-perintahnya Tuhan.
Tuhan. Amin. 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 Yuk, kita akan angkat satu pujian untuk kita mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian yang tadi ya sebelum firman Tuhan. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu. Tuhan Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Kita yang tadinya harusnya binasa, kita yang tadinya berbuat banyak kesalahan. Tante Desi juga sama, berbuat banyak kesalahan. Tapi karena Yesus, kita boleh diselamatkan. Kita naikkan pujian, dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh anak sekolah minggu ya. Kita katakan refnya saja, dengan apa akan kubalas Tuhan semua kebaikan Tuhan dalam hidupku. Bagaimana Tuhan menolong aku, menyembuhkan aku, memberkati mama papaku. Aku masih punya rumah tinggal, aku masih bisa makan, aku masih bisa sekolah. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, angkat tanganmu ke atas, katakan dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Apa akan kubalas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan, segala kebaikanmu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Anak-anak kita berdoa, lipat tangannya, ikuti Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami suka bandel, suka nakal, gak nurut papa mama, gak mau berdoa, males belajar. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat papa, buat mama, biarlah Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan berkati kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami semua. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas, matanya tetap ditutup. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan kecintaannya Tuhan. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu dan keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, ibadah kita udah selesai. Oh ya, pengumuman untuk anak sekolah minggu yang mau minta soal, tolong diinfokan, jangan ngedadak anak-anak ya. Misalnya nih mau ujian Senin baru mintanya hari Minggu. Nah, Tante Desinya bingung.
Soalnya harus di print dulu. Tante Desi nggak punya printer, jadi harus keluar dulu ngeprint ya. Jadi anak-anak kalau yang minta soal kasih tahu, misalnya ujiannya nanti misalnya tanggal 10 ya. Kalian boleh minta ke Tante Desi tanggal 5. Jadi Tante Desi siapkan ya, jangan ngedadak. Yang baru minta soal baru Natalia sama Petrus. Jadi yang sekolah di negeri tolong tanya sama gurunya kapan minta soalnya ya. Jadi nggak ngedadak anak-anak ya. Karena Tante Desi kan harus pergi ke rental buat ngeprint ya. Oke anak-anak sekolah minggu, tetap jaga kesehatan, dengar-dengaran sama orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu